Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh didukung oleh Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan. Bulan Ramadan adalah momen kita untuk memperbanyak ibadah sekaligus memperbaiki amal-amalan yang rutin dilakukan. Atmosfer puasa membawa kita ke suasana yang sangat mendukung untuk memperbanyak amal soleh di bulan ini. Pahala yang dijanjikan pun sungguh luar biasa di momen tiap Ramadan. Bersyukur kita masih diberikan umur untuk bertemu dengan bulan sangat suci ini. Berangkat dari situasi yang sangat mendukung itu, kita sebagai umat muslim menggunakan saat berharga ini untuk kembali mengevaluasi perjalanan hidup selama 11 bulan ke belakang. Apa yang sudah pernah kita lakukan, apa yang sudah kita amalkan, ibadah apa yang harus dilengkapi, dan hal lainnya. Saat melakukan evaluasi tersebut, para ulama menganjurkan dengan beriktikaf. Ada sejumlah pertanyaan saat kita ingin melakukan iktikaf. Misalnya, apakah harus dilakukan di dalam masjid atau boleh di rumah? Jika orang yang sedang bekerja di kantor seharian penuh, bagaimana melakukan iktikafnya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dibahas dalam indahnya Ramadan kali ini bersama para narasumber. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, pemirsa, senang sekali kembali bertemu di indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar dan juga sudah hadir bersama-sama dengan saya di studio. Guru-guru kita di sini ada Kiai Sumarno. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Ansari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sudah semakin lama puasa, makin sehat kelihatannya Bukan Ustadz. Anda. Gusan, Assalamualaikum Gusan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai itikaf. Ini biasa dilakukan di bulan Ramadan dan adalah sebuah momen untuk mengevaluasi dan juga mengenali diri. Tapi bagaimana sebenarnya itikaf yang baik, yang benar agar sesuai dengan sasaran dan tujuan kita. Bukan hanya menambah pahala, tapi meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Saya mulai dari Kiai Sumarno dulu mungkin. Itikaf tuh sebenarnya bagaimana sih Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana Anda berada. Iktikaf artinya kita berdiam. Di mana kita berdiam adalah kita berdiam di masjid. Di dalam bulan Ramadan momen yang paling indah, momen yang paling penting, yang paling amat berharga. Sesuai di mana disunahkan oleh junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul di setiap 10 terakhir Ramadan, Rasul selalu berada di dalam masjid. Disitulah Rasul untuk menambahkan dekat dirinya kepada Allah. Menambahkan dekat diri kepada Allah. Artinya kalau dia menambah untuk dekat diri berarti Rasul kurang dekat diri. Menambahkan kedekatan dirinya kepada Allah. Kalau Rasul, kalau kita iya. Bedanya begitu. Iya. Dan tidak semua orang mau untuk melakukan iktikaf. Apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Lebih banyak iktikafnya kita bukan di masjid, bahkan pindah ke pasar dan ke mall. Apa sih orientasinya Rasulullah untuk menambahkan, untuk beriktikaf di masjid di 10 terakhir terutama di bulan Ramadan? Yang pertama adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menambahkan, menyatukan dirinya kepada Allah. Baru yang kedua mengenali dirinya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Disitulah orang akan tahu siapa Tuhannya kalau dia belum kenal dirinya. Mengungkung diri kita di masjid dengan apa? Kita baca tasbih, kita baca Al-Quran, kita baca zikir. Di situ akan menguatkan apa? Energi ilah ruhiyah kita. Iya. Sebab selama ini kita bekerja, berbuat selama kurang lebih 12 bulan. Energi ruhiyah kita, energi daripada iman kita terkuras menghadapi situasi sosial. Kalau kurang-kurang diberikan kekuatan energi semacam ini, suplemen untuk mendekatkan, untuk malah mengisi kehidupan. Berapa sedikit banyak di antara kita yang gagal total dalam kehidupan. Iya.
Baik, Ustadz, kalau kita bicara mengenai itikaf tadi kayak bilang kita berbondong-bondong ke masjid 10 hari terakhir. Harus di masjid ya? Di rumah itu nggak bisa ya? Oke, kita coba lihat bagaimana penjelasan para ulama. Kata para ulama, dia baru disebut iktikaf kalau ada 4. 1, an-niyah. Harus punya niat. Niat. Orang diam di masjid tapi kalau niatnya nggak iktikaf ya dibuka. Iktikaf namanya bisa jadi jual parfum. Yang kedua, Merbot. yang kedua al-lubthu, berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Nah, lalu kemudian nanti kita bahas begini, diamnya itu berapa lama? Dia disebut iktikaf, diamnya berapa lama? Kata para ulama seukuran melebihi tumak ninah dalam sholat. Tumak ninah itu jeda antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab beliau bilang orang baru disebut tumak ninah kalau satu istiqrarul a'dha, gerakannya tenang dalam sholat. Saya praktekin ya, biar enak ya. Allahu Akbar, dia ruku, Allahu Akbar, tenang. Setelah itu yang kedua infisalul harakah. Jeda antara satu rukun dengan rukun yang lainnya jelas. Allahu Akbar, ini apa? Ruku. Lalu kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Jelas mana ruku, mana i'tidal. Tapi kalau orang sholat begini, udah gak jelas tuh. Nyatu antara ruku dengan i'tidal. Nah, jeda. Jadi bukan terburu-buru juga. Bukan terburu-buru. Gitu ya? Jeda antara ruku dan i'tidal itu namanya tumak ninah. Berarti kalau kita sudah melewati ukuran itu ya kira-kira 5 detik. Singkat dong. Singkat sekali. Orang kalau sudah lewat 5 detik, dia niat berdiam diri di masjid, dia sudah dianggap i'tikaf. Oke. Yang ketiga, mu'takaf fi masjid. Nah, tadi yang jenengan tanya apakah harus di masjid? Di masjid. Kata Sahibut Taqrirat, pengarang kitab ini, beliau bilang orang kalau i'tikaf di musola enggak sah i'tikafnya, meskipun nanti ada pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain mengatakan boleh kalau ada uzur. Tetapi pendapat yang populer, kita bahas pendapat yang populer, situasinya normal, tidak ada pandemi, tidak ada hal yang mengancam jiwa, maka wajib di masjid. Yang terakhir, yang keempat ada namanya mu'takif, orang yang beriktikaf. Kita nih sebagai orang yang beriktikaf, kata para ulama dia nggak boleh junub, dia harus suci dari haid, nifas, hadas, dia nggak boleh al-junun, ODGJ, dia nggak boleh al-ighma wa sukr, dia nggak boleh pingsan dan seterusnya. Begitu dikatakan i'tikaf secara fikih formalnya. Gus, waktu yang paling tepat dilakukannya itu kapan, Gus? Dan apa yang kita lakukan pada saat i'tikaf? Sebaiknya memang malam hari. Malamnya nih kapan? Ya, pertengahan malam atau ba'da isya udah masuk lah, untuk itu terbaik waktunya. Kalau kita melihat tadi sampaikan oleh Ustadz tadi kan cukup sebenarnya sewaktu tumak ninah saja sudah cukup sebenarnya i'tikaf itu. Tapi yang menarik lagi menurut saya ketika kita kenceng menggunakan laisal masjid ilal waqaf, itu kita pasti akan kesusahan menanyakan ini masjid ini statusnya apa ini? Milik pemerintah itu termasuk wakaf apa tidak ini? Ya kan? Nah, itu jadi mungkin menjadi problem berikutnya. Dan apalagi terminologi musola itu hanya ada di Indonesia. Jadi kalau kita ada di Saudi Arabia tidak ada kata musola. Hanya ada di Indonesia. Masjid aja ya kalau di sana. Masjid aja begitu. Nah, mungkin masjid apakah itu sebagai tempat untuk Jumatan atau tidak, atau nanti tadi dibahas, mungkin nanti akan asik kita menanyakan seperti itu. Tapi menurut saya esensi i'tikaf itu kan adalah dalam rangka taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti perintahnya untuk i'tikaf. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana misalnya perempuan sementara suaminya jarang pulang, tiba-tiba pulang, istrinya malah i'tikaf. Kalau suaminya tidak mengizinkan, i'tikafnya nggak ada nilainya. Lebih baik melayani suaminya daripada dia i'tikaf. Nah, karena status i'tikaf ini adalah sunnah. Nah, sementara melayani suami itu lebih muakkadah sunnahnya kan begitu. Nah, jadi kita harus menyampaikan ini kepada masyarakat semuanya bahwa kita bagus memiliki niat yang baik, ghirah yang baik tentang i'tikaf, tapi pasti ada
proporsi dan juga mana skala prioritas yang harus dijalankan duluan. Dan waktunya tidak perlu terlalu panjang ya Kiai. Jadi sebenarnya singkat saja. Atau ada waktu idealnya dari jam berapa sampai jam berapa? Itu tadi waktu minimal tuh yang tadi. Iya, kan 5 detik itu kira-kira. Berdasarkan ayat dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan kita juga pernah bahas keutamaan waktu adalah malam hari. Sebaiknya kita beriktikaf adalah di waktu saat malam hari. Adapun masanya tergantung kemampuan kita. Iya. Yang penting tidak kurang daripada masa jeda intiqalul arkan. Ya. Ini yang pertama tadi, masa jeda perpindahan rukun. Ya. Nah, adapun kita tadi tempat masjid, saya katakan memang banyak ikhtilaf. Dalam kitab takrir bagus. Tapi takrir ini kita bertanya, orientasi dia adanya pengarang kitabnya di mana? Apakah dia tahu dengan kondisi Indonesia? Ya. Nah, ini yang harus kita, inilah pentingnya Jadi ada baiknya majelis bagaimana? ulama. Kalau menurut saya, apakah itu masjid dipakai Jumat atau tidak dipakai Jumat? Selagi namanya masjid itu adalah dia masjid, apakah dia wakaf atau bukan non wakaf? Selagi itu dipakai untuk melakukan ibadah berjamaah untuk sholat Jumat dan hari-hari biasa, itu bisa dikatakan sah. Ini ada ikhtilaf, saya boleh berbeda pendapat. Dan Iya. inilah asiknya kita. Asiknya kita ketika bicara fikih pasti berpotensi untuk ikhtilaf dan kita happy, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, iya. Jadi kalau kenya terpaku dengan masjid yang wakaf, apakah semua orang tahu legalitas masjid itu wakaf? Iya. Iya. Nah kan Masa bingung. nanya dulu? Masa nanya dulu sama DKM, ini masjid wakaf bukan? Iya. Kan nggak lucu kan? Iya, iya. Masjid kemudian DKM ini belum Pokoknya kalau wakafin. namanya udah masjid berarti sudah boleh gitu aja. Pokoknya ada udah tertulis masjid, please oke silakan. Lu mau wakaf, lu nggak wakaf, ada tulisan masjid, please oke silakan, no problem. Oke. Iya, Iya. just iman. Nge-charge iman. Nah, Iya. setelah di-charge itu diharapkan imannya akan menjadi seperti apa yang harus kita lakukan agar betul-betul charge-nya tepat, ya, nggak cuma buang-buang baterai doang. Dan itikaf yang benar itu seperti apa? Yang satu persatu yang kita lakukan. Langkah-langkahnya bagaimana? Kita akan bahas bentar lagi, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Warga Kelurahan Badia, kawasan Benteng Keraton Kota Bau-Bau, menggelar tradisi Malona Kunua atau Malam Kunut Ramadan pada Kamis malam. Tradisi ini digelar di dalam Masjid Kuba yang merupakan masjid tertua peninggalan Sultan Buton ke-29. Tradisi-tradisi Malona Kunua dilakukan untuk menyambut malam ke-16 Ramadan. Malona Kunua diawali dengan sholat tarawih. Kemudian di rakaat terakhir sholat witir diselipkan pembacaan doa kunut. Selanjutnya ratusan warga ini melaksanakan makan malam bersama dengan hidangan makanan khas tradisional. Ada lapa-lapa, ayam kampung, waje, onde-onde, hingga baruasa. Tradisi Malona Kunua merupakan peninggalan nenek moyang mereka sejak abad ke-16. Mereka meminta diberi keselamatan dunia akhirat, iman yang kuat, umur panjang, rezeki melimpah, serta terhindar dari segala malapetaka. Kembali di Indahnya Ramadan masih membahas mengenai itikaf, di mana kita perlu melakukan ini agar semakin dekat kepada Allah. Pada saat break tadi, manajer saya nanya ke guru-guru kita di sini, itikaf itu harus nangis nggak di masjid? Mungkin Ustaz Sari bisa menjelaskan. Kalau pertanyaannya harus nangis atau tidak, tentu tidak. Tapi apakah orang salah menangis? Oh tidak juga. Baik sekali, mungkin nangis itu pertanda bahwa dia betul-betul memaknai muhasabah, meresapi. Tetapi bukan berarti orang yang tidak nangis dia tidak sedang muhasabah. Karena tidak semua orang itu gampang menitikkan air mata. Iya. Dan tidak semua orang menangis itu karena muhasabah. Bisa jadi dia nangis karena kucingnya baru mati. Iya bisa juga. Atau token listrik habis. Habis, Banyak variabelnya. Iya, iya. Diburu berpinjol. Yang jelas kata Nabi SAW, satu di antara 7 orang yang dia mendapat naungan Allah di hari kiamat nanti adalah seseorang yang berzikir kepada Allah khalian, sendiri. Fafadat ainah,
dalam muhasabah dia itu, dia menitikkan air matanya. Allah senang sama dia dilindungi, diproteksi di hari akhir, dilindungi sama Allah. Masalahnya kan kita gampang nangis kalau rame-rame. Karena terbawa. Ada backsoundnya, Iya. ada teman yang nangis, Iya. gue gengsi nih kalau Iya. nggak nangis. Nangis Tapi juga. coba kita latih sendiri, lalu kita menangis. Wah itu Masya Allah. Iya, iya, iya. Tentunya itu memiliki tujuan, Gusan, ketika Ya. kita beritikaf, agar kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, tapi tujuan-tujuan ini sebenarnya bisa kita dapatkan dari mana dan apa harapannya? Tentu harapannya adalah agar mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Ya. Maka kuncinya adalah ketika kita secara fisik ada di masjid, jiwa pun ada di masjid, jangan kemana-mana. Pertanyaan berikutnya, pada saat itu, kenapa menyuruh Nabi berada di masjid? Bisa jadi jumlah umat Islam pada saat itu tidak sebanyak sekarang. Pasti ada ketenangan, ada fokus, Iya, dan iya. ada apa sehingga betul-betul ambilnya dapat begitu. Nah, bagaimana dengan sekarang yang diorganize? Masjid yang diorganize, semuanya ngumpul datang di masjid semuanya. Nah, apakah itu salah? Tidak salah. Tapi bisa jadi feel-nya nggak dapat bagi orang yang ingin takarrub. Saya sarankan mending mencari masjid yang nggak terlalu rame. Sehingga nanti membantu kita dapat feel-nya agar ketika berinteraksi kepada Allah SWT kita nyambung dan enak seperti itu. Karena memang butuh seperti itu. Oke, biar bisa nyambung, mencari masjid tidak terlalu ramai dengan kesendirian, tapi ada orang yang sulit berkonsentrasi. Sehingga ketika dia sudah sendiri mau beritikaf, pikirannya masih kesana kemari. Kiai, Oke. ini bagaimana nih biar kita bisa Iya. fokus, Kiai? Pertama, baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu wasiat. Taksiru min dzikri hadimil lazat. Begitu kita ingin mendapatkan kefokusan dalam zikir, Nabi mengingatkan kepada kita, apa sih yang utama kita ingat? Taksiru min dzikri hadimil lazat. Banyak-banyaklah ingat kamu tentang nanti akan terjadi hilangnya kelezatan hidup. Orang kalau udah mikirin mati, dan orang teringat mati, mau sakratul maut, pasti dia mikir semua pun kita bakal mati. Masya Allah. Saat itulah akan mendapat satu pengenalan diri kita. Betapa kecilnya kita, betapa tidak ada artinya kita, betapa lemahnya kita, betapa tiada berdayanya kita. Di saat itu pada waktu ingat mau sakratul maut. Ya, ya. Sampai Rasul aja berdoa, Allahumma hawin alaina fi syakratil maut. Jangan dianggap yang namanya sakratul maut itu yang kita akan hadapi. Ini kan rahasia. Hidup real tapi misteri. Hidup ini real tapi penuh dengan misteri. Mana misterinya? Nggak ada pengumuman kematian. Dokter yang meriksa kita kadang-kadang dokter lebih dulu mati. Iya. Bagaimana cara kita mendapatkan konsentrasinya? Iya, itu dia. Konsentrasi yang kedua adalah kita dapatkan dengan apa? Yang pertama adalah ketenangan hati dan jiwa kita. Fokus kita berhadapan kepada Allah. Ilam takun taroh fa innahu yara. Allah. Ya. Walaupun kau tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Masya Allah. Lahirlah ada jiwa khaufullah. Iya, iya, iya. Di sini makanya nilai dari takwa daripada itikaf tadi. Menanamkan jiwa khaufullah. Agar manusia takut kepada Allah. Dia selalu berhadapan dan diintai, dilihat oleh Allah. Allah tuh mah mengetahui apa yang kita perbuat. Ada tidak ada. Nampak atau enggak nampak. Jauh maupun dekat. Allah tuh akan menyaksikan dan melihat kita. Everywhere and everywhere. Kapan saja dan di mana saja. Iya. Ustadz, dalam itikaf selain kita berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, seringkali kita juga melakukan evaluasi diri, Ustadz. Mengingat kesalahan-kesalahan kita, mengingat perbuatan buruk kita. Ini bagaimana, Ustadz? Al-Ghazali, salah seorang dokter ruhani, Tuan Syekh Al-Ghazali kasih treatment gimana cara yang baik untuk mengevaluasi diri. Beliau punya diksi namanya ma'rifatun nafas, mendeteksi diri. Langkahnya dia bilang, bertanya, ayu syai'in anta, kamu tuh siapa? Siapa sih kamu tuh? Jawabannya kata Imam Al-Ghazali banyak. Bisa jadi saya ini al-bahaim, binatang ternak. Binatang ternak itu kata Al-Ghazali konsennya adalah banyak makan, banyak minum, banyak kawin, banyak tidur. Ini saja binatang ternak. Ada lagi yang ditanya, ayu syai'in anta, kamu siapa? As-siba, saya manusia tapi mental saya binatang buas. Saya suka menghardik orang, ngikut orang, membunuh Merekam karakter orang, menzalimi orang, dan seterusnya. Ya bahasa ya. Ayu, kayak apa, Gey?
Buzzer. Kurang kenceng kayak apa? Buzzer. Oh, Pak. Ayu syai'in anta. Buzzer di bawah-bawah lagi. Ya, oke. Ayu syai'in anta. Ditanya lagi, kamu siapa? Al-Ghazali jawab, asyayatin. Saya manusia tapi mental saya setan. Iya. Setan itu seneng ngelihat orang susah, seneng ngelihat orang jahil, seneng ngelihat orang nggak baik, Hasud. seneng ngelihat orang yang udah hijrah balik lagi maksiat. Itu setan. Itu penting ditanyakan supaya kita mengenal diri kita. Oh, pantes selama ini pikiran saya gimana bisa makan. Jangan-jangan saya ini selama ini binatang ternak. Oh, pantes selama ini saya ini gampang ngikut orang. Oh, saya binatang buas. Maka mental yang paling baik itu kata Al-Ghazali adalah al-malaikah. Mentalnya malaikat. Tentu kita tidak bisa jadi malaikat. Iya. Tapi maksud Al-Ghazali adalah mental yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, cara untuk sadar itu mentadarusi ruhani itu lewat iktikaf. Orang banyak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan karena momennya. Tapi jangan lupa mentadarusi ruhani kita. Mengenal diri kita. Itu sama pentingnya dengan mentadarusi Al-Quran. Iya. Karena diri kita juga bagian dari ayat-ayat Allah. Iya. Gusan, dengan mengenal diri kita, dengan bertanya kepada diri sendiri sebenarnya kita ini seperti apa, kita mudah-mudahan menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Lalu kita minta maaf, lalu kita ingin menjadi kembali bersih. Nah, idealnya seperti apa dan bagaimana untuk membongkar karakter diri agar kita bisa jujur terhadap diri sendiri ya Gus. Karena kadang-kadang kita sendiri denial, menolak, beranggapan bahwa kita baik-baik saja, padahal tidak. Kunci masalah utama yaitu adalah denial dan tidak merasa bersalah. Iya. Nabi-nabi aja begitu mengawali doa mesti mengatakan bahwa ya Allah, saya ini orang-orang yang dolim. Awali diri dulu dengan pengakuan bahwa kita ini dolim. Rabbana dolamna anfusana dan sebagainya dan seterusnya seperti itu. Artinya walaupun seorang nabi pun mengakui dirinya dolim untuk mengetahui bahwa aku ini orang yang perlu dengan sentuhanmu ya Allah, penuh banyak kesalahan. Nah, kalau itu pengakuan itu kita utamakan dulu, maka insya Allah segala ilmu, segala nur itu akan masuk. Ingat, kesombongan itu menutupi segala hal kebaikan masuk dalam diri kita. Iya. Dan kesombongan itulah yang membuat kita denial. Kesombongan itulah yang merasa kita sudah sempurna. Maka itikaf inilah momen yang paling baik untuk merendahkan kesombongan kita, merendahkan dalam posisi yang kita sebenarnya bahwa kita masih banyak kelemahan dan membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ingat kisahnya Nabi Allah Adam. Ketika Allah pisahkan Adam dan Hawa. Adam tidak akan bisa ketemu sebelum Adam itu sendiri mengevaluasi dirinya. Kemudian dikatakan tadi ta'rifun nafas. Ta'riyatun nafas. Ya, ta'riyatun nafas, bagaimana dia harus menampar, menyatakan bahwa dia dirinya salah. Maka fatalaqqa Adamu bi kalimatin min Rabbi. Begitu kalimat yang pertama untuk menyadarkan manusia bahwa dia akan mendapat ampunan dari Allah kalau dia mengakui kesalahan. Ya, poinnya di situ. Poinnya di situ. Jadi manusia yang paling baik di hadapan Allah orang yang mengakui salah. Kalau orang yang mengakui benar, orang udah kagak benar. Iya. Okay. Jadi itikaf itu melatih orang mengaku salah. Nah itu, dan dimulai dari itikaf. Iya. Melatih orang mengakui kesalahan, agar bisa bicara kepada diri sendiri, menyadari kesalahan-kesalahannya, minta maaf, minta ampun, lalu mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan itikaf kita diterima pada kesempatan kali ini. Setelah ini kita masih akan bahas lagi hal-hal yang lain yang tidak kalah menariknya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Indahnya Ramadan. Pemirsa, indahnya Ramadan, tantangan dan cobaan hidup selalu datang silih berganti. Selama hayat masih dikandung badan, ujian itu selalu ada saat kita masih bernafas. Keterpurukan ekonomi, kehilangan pekerjaan yang sudah kita lakoni bertahun-tahun, kebutuhan hidup yang terus merangkak saat pendapatan tak kunjung membengkak. Himpitan atas ekonomi ini kadang harus kita hadapi. Di tempat kerja kadang kita didera oleh fitnah. Apa yang kita tidak lakukan, tapi tudingan menunjuk ke batang hidung kita. Selain itu, ada kalanya kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan target pekerjaan, ternyata hasilnya tak berbanding lurus dengan harapan. Pengalaman getir ini kadang membuat mental kita terperosok hingga ke titik nadir. Lantas, bagaimana kita bisa bangkit?
Lalu, bagaimana agar rahmat Allah bisa turun dan membantu agar terlepas dari keterpurukan ini? Para narasumber akan membahasnya dalam indahnya Ramadan kali ini. Selamat menyaksikan. Itu dia sama-sama kita saksikan tayangan yang mengajak kita untuk tidak gampang menyerah menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Nah, memang itu juga yang harus kita lakukan, memiliki kekuatan mental dan percaya kepada Allah. Bahwa dalam kondisi seperti apapun, maka kita akan dibantu asal kita meminta dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin tanya kepada guru-guru kita, ke Kiai terlebih dahulu. Apabila kita mendapatkan cobaan yang begitu berat, Kiai, kadang-kadang kita berpikir untuk menyerah, untuk melepaskan saja semuanya. Tapi Allah mengajarkan kita untuk tidak jadi orang yang gampang menyerah. Baiknya bagaimana, Kiai? Isbiru wa sabiru wa rabbitu fatakallah. Pertama, manusia disuruh sabar. Ya. Sabar kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dan ini nggak semua itu mudah dan nggak gampang mau menerima. Justru ketika kita mau menerima ujian yang Allah berikan kepada kita adalah suatu perkara, suatu hal yang amat mulia. Sebab Allah menguji ke kita tidak lain dan tidak bukan. Yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas kita menjadi hamba Allah. Kualitas menjadi hamba Allah. Sebab ada orang mengaku hamba Allah tapi nggak pernah menghamba kepada Allah. Nah, ini yang paling parah. Ngaku-ngaku hamba Allah. Tapi dia jadi hambanya hamba jabatan, hamba kedudukan. Hah? Kalau dia hamba Allah, dia mau menghambakan diri kepada Allah. Apa sih arti hamba? Mau diatur, mau menerima perintah, mau menerima larangan. Itu hamba. Nah, ketika datang ujian cobaan, kan Allah yang ngasih. iya. Allah yang memberikan kepada kita. Ketika Allah memberikan kepada kita dengan cara jalan apapun, itu hak Allah yang nggak bisa diprediksi oleh kita. Dokter kita ke rumah sakit minta supaya namanya kekebalan tubuh kita meningkat, supaya kita jauh daripada penyakit. Ketika Allah mau datangkan kepada kita 1000 vitamin kita makan setiap detik, nggak usah tiap hari, setiap detik itu vitamin kita jajalin. Kalau Allah mau berikan penyakit, mau bilang apa? Iya. Disinilah manusia hidup harus apa? Menjadi hamba. Ya, baik, terima kasih Kiai. Gus, Ya. tadi Gus mengatakan mengenai rahmat Allah. Ya. Kita tahu sama-sama bahwa rahmat Allah sebenarnya sangat luas, Gus. Tapi seringkali kita tidak melihat atau tidak merasakan itu sehingga menjadi orang yang sering mengeluh. Bagaimana, Gus? Ya, memang kelemahan manusia itu ketika dia tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan sentuhan dari Allah SWT, biasanya dia merasa Allah tidak melihat kita. Ya. Dan kita feel alone. Nah, feel alone inilah yang menjadi problem. Dan tidak yakin bahwa Allah itu hadir dalam setiap relung hati kita. Nah, ketika di dalam proses itikaf dan sebagainya itu, ini adalah momentum yang pas untuk menguatkan diri kita, tempat curhat yang paling baik daripada curhat kepada media sosial. Ya. Ya kan? Curhatlah semaksimal mungkin untuk meraih rahmatnya, untuk meraih solusi-solusi yang dari Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau kita yakin bahwa rahmat Allah lah yang membuat kita bisa masuk surga, maka apapun keputusan Allah kita pasti akan terima. Iya. Ya, gitu. Oke, Ustadz, tapi ada beberapa orang yang pribadinya memang toksik. Seperti racun, ketika mendapatkan cobaan dia menghardik balik Allah. Dia protes kepada Allah. Kenapa dia menerima ini, kenapa orang lain tidak? Kenapa dia yang mendapatkan kesulitan, kenapa orang lain tidak? Bagaimana, Ajaban li amril mu'min. Kata Nabi, algoritma hidup orang beriman itu menakjubkan. Kenapa? Kalau dikasih ujian dia bersabar, dikasih nikmat dia bersyukur. Ini dua kata kunci, syukur dan sabar. Kelihatannya sederhana memang, tapi inilah realita hidup. Siapa yang tidak diuji? Semua diuji. Hatta bahkan Nabi sendiri, kekasihnya Allah, diuji. Lebih diuji. Ketika orang beriman diuji dia sabar, itu menakjubkan. Dan ketika dia diberi nikmat dia tidak lupa, dia bersyukur. Tapi lebih dari itu Mas Ilbram, saya pengen katakan bahwa ujian, rasa cemas, itu sesuatu yang include dalam diri manusia. Nggak mungkin bisa hilang. Sedih itu nggak bisa mungkin. Sama seperti meredakan flu.
kan tidak menghilangkan flu. Iya. Memang flu tidak bisa hilang. Iya. Dia bisa diredakan, Nah. di maintenance. Iya. Sedih itu tidak bisa dihilangkan. Hanya bisa di maintenance. Orang-orang yang bisa memaintenance, Al-Quran mengatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kesedihan dalam diri mereka, tidak ada ketakutan dalam diri mereka. Bukan berarti sedih dan takut hilang sama sekali, tidak. Tapi maksudnya dia bisa mengendalikan. Bahkan kata William James, salah seorang filsuf Amerika mazhab positivistik, dia bilang begini, selagi ada stres, selagi ada cemas, maka agama tidak mungkin hilang. Oh. Karena di situ ada stres, agama menawarkan harapan. Iya. Dan harapan yang paling absolut tentu bagi kita meyakini bahwa adalah Islam. Ya. Dia tidak temporer. Dia menawarkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Karena itu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang stres itu adalah orang yang jauh dengan agama. Itu jawabannya. Tapi ada doa nggak yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah lalu bisa menjawab kesulitan-kesulitan kita? Doa Masing-masing apa? punya nih saya kira. Dari Kiai dulu nih. Doa yang paling hebat manusia untuk bisa dekat kepada Allah, yang pertama adalah istighfar. Masya Allah, Allah benar. Ya. Tentu ada yang dimulai lagi afdal doa, hamdalah. Alhamdulillah. Dengan kalimat, makanya ada dua tadi, ada kalimat S, dua S, saya sering bisa sampaikan. Ada dua S, yang pertama syukur dan sabar. Ya. Syukur dan sabar ini akan menjadi energi yang luar biasa. Sebab akan dia melahirkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia hidup kalau udah mau bersyukur dan mau sabar, jangankan senangnya, susahnya aja dihadapi dengan penuh keberanian. Ya. Luar Istighfar. biasa. Dengan istighfar. Maka itulah manusia tadi yang kedua, disuruh dia istighfar. Begitu dia hamdalah, dia istighfar. Istighfar buat apa? Kunci untuk menanamkan kesabaran. Dia ini kuncinya, kayaknya dia. Jangan berharap kita akan jadi sabar kalau kita nggak beristighfar. Oke. Gusan. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang yang terlalu berharap lebih tanpa ada ikhtiar yang kuat, biasanya mereka memiliki ekspektasi yang terlalu jauh kepada Allah SWT karena tidak diimbangi dengan ikhtiar. Sementara doa itu harus diimbangi dengan ikhtiar, harus balance. Harus ada tindakannya. Harus ada tindakannya. Oke. Maka untuk menghindari itu, maka sering-seringlah kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbik ala dinik. Itu yang paling penting itu di situ. Pastikan bahwa hati kita tetap tertaut di dalam agamanya Allah. Karena banyak di antara kasus-kasus yang kita temui, mereka dulu tuh aktivis agama, mereka ini, tetapi dia lupa. Hanya berdoa saja tanpa ada ikhtiar yang maksimal. Nah, sementara Islam itu rasional. Islam itu mengharuskan kita untuk berdoa dan juga ikhtiar. Ya. Nah, ini banyak sekali kan orang-orang datang ketika ada masalah. Ya. Nah, problem itu misalnya sudah terlalu berat sekali, tiba-tiba langsung meminta hanya berdoa saja, sementara dibutuhkan adalah ikhtiar dan waktunya nggak cukup. Nah, tiba-tiba dia menyimpulkan dengan godaan-godaan setannya, oh ternyata Tuhan tidak memberikan solusi kepada saya. Maka tentu tetapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbik ala dinik. Itu tetapkan di situ doanya. Ustaz. Saya pengen spill satu doa singkat dari Nabi. Allahumma la takilni ilayya nafsi tarfata ainin. Ini indah sekali. Artinya Tuhan, jangan tinggalin saya meskipun cuma sedetik. Jangan tinggalin saya bersama masalah saya meskipun cuma sedetik. Ini saya sendiri kalau masalah Allahumma la takilni ilayya nafsi tarfata ain. Walaupun kita tahu Tuhan gak bakal ninggalin kita. Tapi ketika kita menyebut itu ada kekuatan yang kita install dalam diri kita. Ini doa dari Nabi. Indah sekali ya. Kita meminta kepada Allah SWT untuk jangan meninggalkan kita walaupun hanya sedetik. Pemirsa, Anda juga jangan tinggalkan kami ya. Kami akan segera kembali. Allah. Kembali di Indahnya Ramadan masih membahas mengenai walaupun kita dalam kesulitan jangan menyerah karena rahmat Allah sangat luas. Tapi seringkali Ustadz Azhari, manusia itu memiliki breaking point. Dalam kondisi kita mendapatkan masalah yang bertubi-tubi akhirnya breaking point, udah bingung mau ngapa-ngapain lagi. Udah nggak tahu lagi mesti berdoa apa, berikhtiar apa, bicara ke siapa, meminta apa. Ketika itu yang dirasakan bagaimana? Allah senang banget lihat yang begitu tuh. Allah senang banget ngelihat makhluknya yang bingung udah nggak tahu jalan keluar lagi.
dia akan kembali ke Tuhannya. Dia akan kembali ke Allah. Kata Nabi SAW, salah satu tanda Allah cinta kepada seseorang, Allah uji dia. Ya. Tuhan rindu hambanya kembali kepada Allah. Kadang kita nih kalau tidak dikasih ujian, kita lupa daratan. Ya, ya. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia kalau udah cukup dia lupa. Dia lupa jalan pulang. Dia lupa jalan kembali. Dikasih ujian baru dia pulang ke Tuhan. Baru dia pulang ke Tuhan. Ya, jadi selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, kembali kepada Allah, kejar Allah. Kiai. Khalikal insanu halu'a. Manusia memang Allah ciptakan penuh dengan keluh kesah. Sahih. Jadi ketika itulah Allah datangkan, dan maka satu ujian Allah ingin melihat bagaimana kekeluhan manusia. Tapi ketika manusia itu terbawa dengan kekeluhannya, maka dia semakin jauh dengan Allah. Allah semakin mentertawakan diri itu. Maka itu disuruh dengan ujian tadi supaya Pak, manusia ingat. Dia bisa kembali. Ya. Bagaimana cara bisa kembali? Ya tadi Allah tegur. Allah sayang. Jadi kalau ada ujian, cobaan, itulah bagaimana sentuhan kasih sayang Allah datang kepada kita. Kalau kita sadar. Ya. Tapi semua orang kan nggak bisa menyadari seperti itu. Iya, iya, iya. Bahkan lebih banyak, kenapa sih gue mulu yang diuji? Nah, kadang-kadang juga, Gusan, kadang-kadang juga ketika kita mendapatkan cobaan, kita berdoa, yang diberikan jawaban oleh Allah itu bukan doa kita. Jadi tidak persis seperti yang kita inginkan. Jalan keluarnya mungkin berbeda. Untuk bisa menyikapi hal itu bagaimana? Allah lebih tahu kebutuhan kita. Sementara kita ketika berdoa itu kadang-kadang yang kita inginkan itu bukan need tapi want. Ya, bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan, Keinginan. tapi keinginan. Ya. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan berikan saya mobil 5. Tiba-tiba diberikan mobil 5, malah pusing dia nggak punya garasi. Bayar Betul. pajaknya Bayar lagi. pajaknya Bayar bingung pajaknya, juga. iya. Nah, artinya Allah lebih tahu tentang itu semuanya. Iya. Maka misalnya ada doa yang belum dikabulkan oleh Allah, koreksi, jangan-jangan teks doa saya yang salah nih, belum sesuai dengan apa namanya spek yang kita miliki. Nah, kalau itu kita kembalikan lagi pada kita semuanya, maka kita tidak boleh dzon kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah. Nah, ya. Dzon itu nggak boleh sama Allah. Jadi kita harus yakin bahwa Allah memberikan kita yang terbaik dengan cara Allah. Ya. Itu kuncinya. Ya. Ustadz, kita pantang menyerah. Berdoa terus kepada Allah. Berdoa terus. Minta bimbingannya. Berikhtiar juga. Betul. Rahmat seperti apa yang kita akan terima? Berkaca dari Siti Hajar yang dapat masalah karena anaknya tidak bisa minum karena sumber air tidak ada. Tuhan hanya nilai usahanya, disuruh berlari-lari dari Sofa ke Marwah. Meskipun hasil dari ikhtiar itu ternyata sumber air muncul bukan dari Sofa, bukan dari Marwah, tapi dari kaki Nabi Ismail. Tuhan memberikan rahmat berupa air Zam-Zam, hasil dari air mata sang anak dan air mata sang ibu yang berlari dari Sofa ke Marwah. Jadi tugas kita berikhtiar, berdoa, soal hasil Allah yang memberikan kepada kita. Bentuknya seperti rahmatnya. apa dan apapun yang Iya. diberikan dari Allah. Misteri, ya. misteri. Misteri, Kata misteri. Kiai Sumarno, misteri. Jadi begini, saya simpulkan. Ketika manusia dalam kecemasan karena mereka kurang benteng, kurang kekuatan. Karena kadang-kadang kita memaksakan dalam berdoa yang tidak dengan ukuran kita, kapasitas kita. Saya sering bilang pada para jamaah, marilah berdoa dengan 2 kata yang singkat. Ya Allah, berikanlah yang baik menurutmu, walaupun buruk menurutku. Dan ini kadang-kadang kita memaksakan diri, Allah itu kita intervensi dalam doa. Ya Allah, berikanlah yang baik sesuai dengan apa yang kami inginkan. Padahal tadi Allah lebih tahu tentang diri kita. Ini a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Aku ini lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui. Sampai Allah bilang, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihil. Ya Allah, jantung kita, gerakan dari nadi kita aja Allah udah tahu. Kita mau begono, mau begini, ucapan lidah kita belum kita ucapin, Allah sudah tahu. Maka ada 2 tadi saya bilang, ya Allah berikanlah yang baik menurutmu. Kalau Allah beri yang baik buat Allah, insya Allah akan jadi baik buat kita. Amin. Baik, terima kasih Kiai dan Sama-sama. terima kasih juga untuk Anda. Mungkin Anda sekarang sedang mengalami masalah,
ada problema yang Anda rasakan, tapi insya Allah apabila kita menyerahkan semuanya kepada Allah, berdoa, berikhtiar, dan percaya bahwa kita akan mendapatkan rahmat yang besar dari Allah, maka segera kita akan keluar dari permasalahan kita. Dan semoga juga puasa Anda hari ini bisa diterima dan penuh dengan kebaikan. Terima kasih guru-guru kita, Dusan, Ustaz Zari, Kiai Sumarno, insya Allah kita besok bertemu lagi. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh